Oke, selamat pagi. Kembali dengan saya Budia menjelaskan tentang soal prediksi UTBK Kimia tahun 2022 tentang pH larutan ya. Nah, kita langsung lihat saja. Nah, misalnya ini soal 1 sampai 4. Perhatikan pernyataan berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4. Ada 200 ml asam asetat, tetapan setimbang asam asetat 10 min 5, konsentrasi 0,2 molar, dicampurkan dengan 1,12 gram KOH MR56. Kemudian ke dalam campuran ditambahkan asam klorida ya, 25 ml 0,2 m. Kemudian ditambahkan lagi air 100 ml. Nah, sekarang kita lihat dulu nih yang pertama. Berapa pH asam asetat mula-mula? Oke. Asam asetat itu rumusnya CH3COOH. Nah, ini konsentrasinya 0,2 molar. Tetapan setimbang asamnya di situ, tetapan setimbang asam asetat ini 10 min 5. Nah, berapa pH asam asetat mula-mula? Artinya ini belum dicampurkan dengan KOH ya. Nah, kita pakai rumusan untuk asam loma itu adalah H positif akar Ka dikali M. Sehingga akar 1 kali 10 min 5 M-nya 0,2 atau akar 1/10 min 5 0,2, kamu tahu ya, 2/10 min 1, sehingga ini akar 2 kali 10 min 5 min 1 min 6. Akar 2 akar 10 min 6 itu adalah 10 min 3, sehingga pH-nya adalah min lo akar 2 kali 10 min 3, atau sama aja dengan ini 3 min lo akar 2 ya. Saya pikir ini kamu sudah paham lah ya. Jadi 3 min lo akar 2. Sehingga jawabannya adalah A. Ini untuk pH asam asetat sebelum ditambahkan KOH. KOH-nya 1,12 gram. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Apa yang ditanyakan untuk soal yang kedua? Ya. Berapa besaran pH larutan setelah ditambahkan KOH? Setelah ditambahkan KOH berarti terjadi reaksi ya. Kembali kita lihat asam asetat itu 200 ml 0,2 molar. KOH-nya 1,12 gram. Nah, sekarang kita lihat tadi CH3COOH itu tadi 200 ml 0,2 molar. Tadi ditambahkan KOH itu 1,12 gram KOH. KOH itu ini MR-nya di situ tadi dituliskan 56. Oke. Ini adalah asam. Ini adalah basa ya. Ini CH3COOH ini basa lemah, KOH ini basa kuat. Perlu kamu pahami, asam kalau ditambahkan basa akan menghasilkan garam dan air. Sehingga CH3COOH ditambah KOH ini akan menjadi, kamu harus paham, CH3COOH terdiri dari CH3COO min. Ini hanya ini H positif. KOH terdiri dari K golongan 1 K positif, O itu OH min. H positif dan OH min ini membentuk H2O atau air, sementara CH3COO- dengan K+ ini membentuk garam atau
senyawanya CH3COOK. Ini kebetulan reaksinya sudah setara ya. Sudah setara. Saya ulangi lagi di sini. CH3COOH ditambah KOH. Ini menjadi CH3COOK ya, CH3COOK ditambah H2O. Oke, sekarang kita carilah berapa N dari CH3COOH. CH3COOH kita cari N-nya adalah M dikali V. Berapa M-nya? M-nya 0,2. 0,2 mol per liter. Kita kalikan 200 ml dijadikan liter, berarti 0,2 liter. Kita coret, ini hasilnya menjadi 0,04 mol. Oh, itu untuk KOH ya. Untuk CH3COOH. Sekarang kita mau cari berapa N dari KOH. N KOH tentu masanya dibagi MR-nya. Masanya 1,12 gram, MR-nya itu 56, satuannya itu gram per mol. Nah, ini tentu hasilnya 0, ya. 0, baru 12,4. Nah, 0 lagi 112 dibagi 56 2 mol. Oke, inilah KOH. Nah, sekarang kita bikinlah di sini. Ya, mula-mula bereaksi sisa. CH3COOH mula-mula 0,04 mol. KOH mula-mula 0,02 mol. CH3COOK H2O belum ada. Karena reaksi sudah setara, artinya 1:1, tentu mol yang paling kecil itu yang habis. Berkuranglah KOH 0,02 mol. Kalau KOH berkurang 0,02 mol berarti CH3COOH sama karena mereka 1:1. Sehingga KOH-nya habis. Nah, sekarang kita lihat CH3COOH-nya tentu di kanan bertambah. Berapa? 0,02 mol juga karena perbandingan 1:1. Sehingga pada akhir reaksi KOH-nya itu habis, yaitu 0,02 dikurang 0,02, 0. Kemudian CH3COOH 0,04 dikurang 0,02 adalah 0,02. CH3COOK yaitu garam pada akhirnya akan dihasilkan 0,02, sama. Karena awalnya dia tidak ada. Ingat ya, kenapa positif? Karena dia produk ya, tentu dihasilkan. Kenapa negatif di kiri? Karena memang bereaksi berkurang. Sehingga kalau kita lihat pada akhir reaksi dihasilkan 0,02 mol asam yaitu CH3COOH. Ini asamnya ya. Kemudian CH3COOK ini adalah garamnya. Atau di sini terdapat basa konjugasi. Oke, sekarang kita lihat tadi, kita ulangi di sini. Tadi CH3COOH-nya 0,02 mol. Ini adalah asamnya. CH3COOK juga tadi 0,02 mol. Ini garamnya. Basa konjugasinya yang mana? Ya, ingat ya. CH3COOK. Nah, tentu ini terdiri dari terionisasi maksudnya ya. COO- tambah K positif. Kalau CH3COOK 0,02 mol, tentu CH3COO-nya juga 0,02 mol. Nah, inilah basa konjugasi. Oke. Nah, sekarang ini terbentuk setelah reaksi terbentuk penyangga. Kenapa penyangga? Ada CH3COOH, ada CH3COO- ya. CH3COO- kita dapat dari mana? Ya, di dalam CH3COOK. Ini berarti penyangga tapi bersifat asam. Apa penyangga bersifat asam rumusnya? H positif sama dengan Ka dikali mol dari asamnya per mol dari
basa konjugasinya. Oke, Ka-nya tadi 10-5, asamnya 0,02, basanya juga 0,02, sehingga ini H positif 10-5. Oke, pH-nya berarti sama dengan min lo 1 kali 10-5. pH-nya sama dengan 5 min lo 1. Lo 1 itu 0 sehingga pH-nya 5. Nah, jadi tadi setelah CH3COH direaksikan dengan KOH, ya kita lihat sini, setelah CH3COOH direaksikan dengan KOH, ternyata setelah reaksi diperoleh CH3COH 0,02 mol dan CH3COK 0,02 mol. Lalu diperoleh tadi CH3COOH-nya 0,02, CH3COOK atau CH3CO- sama aja ya itu ya, 0,02. Ini adalah penyangga. Ini sebagai asam, ini sebagai basa konjugasi. Oke, sehingga jawabannya adalah yang C. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Jika ke dalam larutan tadi setelah reaksi ditambahkan lagi HCl. Nah, kita lihat coba lagi soalnya ya. Nah, HCl yang ditambahkan itu 25 mili 0,2 molar. Nah, jadi tadinya kan kalau kita ulang lagi tadi, setelah reaksi CH3COH itu kan di 0,02 mol. Kemudian basa konjugasinya itu CH3COO-nya itu sama 0,02 mol. Nah, saya ulang lagi, inilah asamnya, asam lemah ini ya. Inilah basa konjugasi ya. Jadi tadi perlu kamu pahami, ini merupakan penyangga asam. Suatu penyangga, kalau dikatakan dia penyangga berarti dia bisa mempertahankan pH tapi bisa berubah pH-nya walaupun dalam jumlah kecil. Dengan menambah HCl itu pH-nya tidak berubah drastis. Karena apa? Dengan kita tambah asam dinetralisir oleh basanya nanti. Nah, sekarang HCl yang ditambahkan tadi, HCl itu 25 mili. Berapa tadi konsentrasinya? 25 mili konsentrasinya tadi 0,2 molar juga ya. 0,2 molar ya. Oke, kita cari N-nya HCl. NHCl M dikali V. M-nya 0,2 mol per liter. Kali 25 mili jadikan liter adalah 0,025 liter. Sehingga HCl yang ditambahkan adalah 0,005 mol. Ya. Ke dalam larutan penyangga di mana CH3COH 0,02 mol, CH3COO-nya basa konjugasi 0,02 mol, ditambahkan asam HCl 0,005 mol. Sekarang kita lihat bagaimana perubahan pH-nya. Ingat tadi, pH penyangga tadi itu ada 5 ya, yang kita hitung pada soal nomor 2. pH penyangganya 5. Apakah dia berubah drastis setelah kita tambahkan HCl? Nah, perlu kamu pahami lagi. Kalau ke dalam penyangga ditambahkan asam, dalam hal ini HCl, maka asamnya akan bereaksi dengan basa konjugasinya. Basa konjugasi berarti dalam hal ini adalah CH3COO-. Oke, sekarang kita lihat reaksinya ya. Kita teruskan di sini. CH3COO-. Nah, ini tadi bereaksi dengan asam ditambahkan HCl. Nah, akan menjadi CH3COO- dengan HCl ya menjadi
CH3COOH ditambah Cl-. Saya ulangi, tadi kita tambahkan asam akan bereaksi dengan basa konjugasi dari penyangga, jadi dengan CH3CO-. Ya. Oke, sekarang kita lihat mula-mula bereaksi sisa. Awalnya kan CH3COO- sudah ada. Tadi dia 0,02 mol. HCl yang kita tambahkan 0,005 mol. CH3COH juga di penyangga awalnya sudah ada 0,02 mol. Oke. Nah, ini 1:1 karena paling sedikit 0,005 HCl berarti berkuranglah atau bereaksi 0,005. Kemudian CH3COH berkurang 0,005. Kemudian CH3COH di kanan bertambahlah 0,005. Nah, sekarang setelah reaksi tentu HCl-nya habis. CH3CO-nya 0,02 dikurang 0,005 adalah 0,015 ya. Kemudian CH3COOH akhirnya 0,02 karena ini dihasilkan ditambah 0,005 berarti 0,025. Nah, sekarang kita lihat setelah penambahan HCl yaitu asam. Asam dinetralisir oleh basa konjugasi sehingga HCl-nya habis. Basa konjugasinya, ini berarti basa konjugasi ya, berkurang dari tadinya 0,02 menjadi 0,015. Asamnya, ini kan asam, ini asam. Asamnya itu bertambah tadinya 0,02 menjadi 0,025 karena bertambah 0,005. Ini adalah asamnya. Terbentuk penyangga. Ya, penyangga juga karena apa? Ada asam, ada basa konjugasi pada akhir reaksi. Penyangga asam rumusnya H positif sama dengan Ka kali mol asam per mol basa konjugasi. Sehingga Ka-nya 10 min 5. Asamnya ini jangan lupa ya, asam enggak di sebelah kiri tapi sebelah kanan. 0,025 dibagi 0,015. Sehingga ini hasilnya kali, ini kita bulatkan 1,7. Sehingga kita hitung pH sama dengan min lo. Min lo 1,7 kali 10 pangkat min 5. Sehingga pH-nya adalah 5 min lo 1,7. Lo 1,7 itu ya, ini 5 kurang 0,23 ini ya, sehingga hasilnya adalah 4,77 ya. Oke, inilah pH setelah ditambahkan asam. Nah, kalau kita lihat pH awalnya dia 5, pH penyangganya. Penyangga kita lakukan penambahan asam, pH-nya tidak berubah drastis ya. pH-nya tidak berubah drastis. Sehingga tadi pH-nya menjadi 4,77. Atau di dalam pilihannya itu adalah 5 min log 1,7. 5 min log 1,7. Itulah pH-nya. Nah, kemudian yang terakhir. Setelah dilakukan penambahan H2O. Nah, ingat, penambahan air ini dilakukan penambahan 100 ml air. Ini tidak mengubah pH ya. Nah, sehingga pH-nya sama dengan pH penyangga. pH penyangga awalnya yaitu tadi penyangga awal tadi pH-nya berapa?
yaitu pH-nya adalah 5. pH-nya adalah 5 ya. Penambahan air atau pengenceran larutan penyangga tidak mengubah pH. Oke. Sekian untuk penjelasan Ibu, semoga kamu bisa memahaminya. Terima kasih.